Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-16. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah ketika orang itu telah turun dari pendopo, mereka melihat beberapa orang yang bersembunyi di balik perdu. Tetapi karena tidak terjadi apa-apa, maka mereka pun tidak berbuat apa-apa. "Kami tidak perlu singgah di rumah Ki Bekel," berkata Ki Wirodadi. "Mohon Ki Jogoboyo menyampaikan kepadanya bahwa kami telah menempuh perjalanan ini. Barangkali Ki Jogoboyo pun dapat berbicara dengan Ki Bekel dan orang-orang di padukuhan ini. Apa yang akan kalian katakan tentang kami jika orang-orang itu bertanya kepada kalian, karena kami telah hadir di hutan Jatimalang? Apakah kalian akan ingkar atau kalian akan mengatakan alasan lain? Terserah kepada kalian." Ki Jogoboyo mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab. Meskipun demikian, ia mempunyai kesan bahwa ketiga orang itu bukan orang yang berniat berbuat jahat. Meskipun Ki Jogoboyo juga tidak yakin bahwa mereka bukan sekedar pergi berburu ke hutan Jatimalang, namun terbersit di hatinya bahwa hendaknya orang-orang itu akan membawa perubahan di Katumangannya yang sudah bertahun-tahun dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan. Ketiga orang pengawal Ki Jogoboyo itu ternyata mempunyai kesan yang sama dengan Ki Jogoboyo. Bahkan seorang di antara mereka berkata, "Apakah mereka memang dikirim oleh Yang Maha Agung untuk memperbaiki keadaan kita?" Ki Jogoboyo tidak menjawab, namun orang yang lain justru menyahut, "Atau sebaliknya, jika kedatangan mereka menimbulkan kemarahan orang-orang yang ada di hutan itu, bukankah itu berarti bencana yang lebih besar bagi kita?" Seorang lagi di antara mereka menyahut, "Kita sudah tidak mempunyai hak apa-apa lagi untuk bersikap. Kita tinggal menerima apa yang akan terjadi." Yang lain pun kemudian terdiam. Sementara itu, Ki Jogoboyo berkata, "Aku akan pergi ke rumah Ki Bekel." Dalam pada itu, Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono telah menyusuri jalan bulak di luar padukuhan itu. Nampaknya kademangan yang meliputi padukuhan itu adalah kademangan yang cukup besar, namun tidak lebih dari sebuah kademangan yang mati. "Kasihan," berkata Ki Wirodadi. "Orang-orangnya hidup dalam kecemasan dan ketakutan, bukan untuk 1-2 hari atau bulan, tetapi berbilang tahun," desis Laksono. "Iya," sahut Manggada. "Itulah yang telah membentuk mereka menjadi orang-orang aneh, curiga, cemas, ketakutan dan hampir tidak berani berhubungan dengan orang lain di luar padukuhan mereka. Pada suatu saat, mereka akan mengalami kesulitan yang tidak tertahankan, sebagaimana mulai tercermin pada diri Ki Jogoboyo yang tidak lagi mampu menahan desakan di dalam dadanya," berkata Ki Wirodadi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk, namun mereka tidak menyahut. Perhatian mereka
tertuju pada sebuah padukuhan kecil di hadapan mereka. "Apakah kita akan bermalam di padukuhan seperti itu?" bertanya Laksono. Ki Wiro Dadi menggeleng. Katanya, "Sebaiknya tidak. Kehadiran kita akan membuat mereka semalam suntuk, dibayangi oleh ketakutan yang sangat, apalagi padukuhan kecil seperti itu." "Jadi," bertanya Laksono, "kita akan bermalam di perjalanan?" Jawab Ki Wiro Dadi, "Di Pategalan, di pinggir hutan itu atau di mana saja." Laksono tidak menyahut lagi. Agaknya memang lebih baik demikian untuk menjaga agar mereka tidak menggelisahkan orang sepadukuhan. Ketika mereka bertiga memasuki padukuhan kecil itu, maka suasana terasa semakin mencekam. Orang-orang yang sempat melihat ketiga orang itu lewat dari kejauhan, mereka segera berusaha untuk berlindung atau memasuki regol halaman terdekat, atau memasuki jalan-jalan sempit dan berkelok menghilang. Ki Wiro Dadi memberikan isyarat kepada kedua orang anak-anak muda itu untuk berjalan terus. Mereka sama sekali tidak akan berhenti di padukuhan itu. Bahkan ketika mereka lewat di depan sebuah bangunan yang mereka perkirakan banjar padukuhan, mereka sama sekali tidak menjumpai seorang pun. Laksono yang sempat menjengukkan kepalanya memang melihat halaman banjar itu sepi. Demikianlah, maka mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan. Ternyata padukuhan itu adalah padukuhan terakhir. Demikian mereka keluar dari padukuhan itu, maka mereka melihat bulak yang panjang. Di ujung bulak itu terdapat sebuah padang perdu yang luas yang menghubungkan bulak itu dengan ujung hutan yang terkenal, hutan Jatimalang. Ketiga orang itu termangu-mangu. Mereka tidak dapat memasuki hutan langsung pada saat itu. Sebentar lagi malam akan turun. Sementara itu, mereka belum mengenal medan yang akan mereka lalui. Apalagi mereka menyadari bahwa mereka sama sekali bukan pemburu-pemburu yang berpengalaman, sebagaimana mereka katakan. Meskipun Ki Wiro Dadi memang mempunyai sedikit pengalaman perburuan, tetapi tentu tidak akan cukup memadai sebagai bekal memasuki hutan Jatimalang di malam hari. Manggada dan Laksono memang belum berpengalaman, meskipun mereka pernah menempa diri sebaik-baiknya, tetapi mereka sama sekali belum pernah dengan sengaja pergi berburu bersama guru mereka. Kedua anak muda itu memang pernah memasuki hutan yang lebat, tetapi sama sekali bukan untuk berburu. Mereka memasuki hutan dalam rangka menempa kekuatan wadak mereka, menyusup di antara pepohonan yang roboh, akar-akar yang liar, dan pepohonan yang merambat dan berduri. Namun sekali-sekali meloncati dahan-dahan patah, memanjat pepohonan, bergantungan pada sulur yang kuat untuk berayun dan meloncati rawa-rawa yang menyimpan buaya sekalipun. Namun demikian, latihan-latihan menjelajahi hutan itu akan dapat membantu mereka mengenali dan menguasai medan yang lebat itu, bahkan hutan Jatimalang sekalipun. Tetapi tentu tidak di malam hari. Karena itu, ketiga orang anak muda itu pun telah berusaha untuk mendapatkan tempat bermalam. Langit nampak bersih. Agaknya di malam yang segera akan datang, hujan tidak akan turun. Meskipun kadang-kadang yang terjadi tidak seperti yang diharapkan.
kita akan bermalam di padang perdu itu, berkata Ki Wirodadi. Namun kemudian katanya, tetapi jangan sampai kitalah yang diburu harimau, tetapi kitalah yang akan menjadi pemburu. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk, namun bagaimanapun juga mereka harus berpikir bahwa yang akan mereka lakukan adalah satu tugas yang berbahaya. Mungkin mereka akan dapat mengalami garangnya binatang buas, tetapi yang tidak dapat mereka perhitungkan adalah kekuatan orang-orang liar yang berilmu sesat itu, yang menganggap bahwa kesetiaan mereka terhadap sumber kekuatan mereka akan dapat memberikan apa saja yang mereka inginkan, meskipun mereka harus memberikan pengorbanan yang sangat mahal. Seorang gadis dengan syarat tertentu. Ketiga orang itu ternyata mencapai batas tanah yang digarap oleh orang-orang Padukuhan sebelum senja turun. Matahari masih nampak di langit, meskipun sudah menjadi sangat rendah. Dengan demikian ketiga orang itu sempat mengenali lingkungan itu. Bahkan mereka masih sempat memilih beberapa tempat yang paling baik yang akan mereka pergunakan untuk bermalam. Namun di padang perdu itu tidak banyak didapati pohon-pohon yang agak besar. Baru beberapa ratus langkah lagi setelah mendekati batas hutan, terdapat pohon-pohon yang lebih besar. Tetapi tempaan lahir dan batin atas ketiga orang itu telah membuat ketiga orang itu tidak gentar. Justru setelah mereka mendapat tempat yang paling baik, maka mereka sempat melihat-lihat beberapa puluh langkah di sekitar mereka. Ternyata tidak ada yang menarik perhatian selain jalur jalan setapak yang menuju ke hutan Jatimalang. Menilik buasnya hutan itu dengan segala jenis isinya. Jalan setapak ini tentu bukan jalan orang yang mempunyai kebiasaan mencari kayu, berkata Ki Wirodadi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada berkata, tentu bukan. Besok kita akan melihat jalan ini akan menuju ke arah mana. Jalan kecil ini bukan jalan yang disebut oleh para tawanan itu. Pengenalanmu sangat tajam, berkata Ki Wirodadi. Tetapi pepohonan itu memberikan petunjuk bahwa kita tidak salah jalan. Iya, pohon, sungai, gumuk kecil dan arah, desis Manggada. Yang lain mengangguk-angguk. Namun nampaknya tidak ada lagi yang mereka persoalkan. Sementara itu, langit pun menjadi buram dan malam mulai turun. Di malam hari, ketiga orang itu sulit untuk dapat tidur nyenyak meskipun mereka telah membagi waktu. Di kejauhan, selalu terdengar suara binatang buas. Bahkan tengkuk mereka sempat meremang ketika mereka mendengar suara anjing hutan. Jenis binatang yang hidup berkelompok dan sangat berbahaya. Dalam kelompok anjing hutan dapat lebih berbahaya dari seekor harimau yang besar. Adalah di luar sadar ketika mereka memperhatikan beberapa batang pohon yang meskipun tidak terlalu besar, yang akan dapat menjadi tempat untuk menyelamatkan diri apabila sekelompok anjing hutan datang kepada mereka. Ketiga orang itu merasa beruntung bahwa arah angin tidak menuju ke hutan, tetapi justru dari arah hutan itu, sehingga dengan demikian bau keringat mereka tidak dibawa berhembus ke hidung binatang-binatang buas. Meskipun pada dasarnya binatang buas selalu menghindari manusia, tapi dalam keadaan tertentu binatang buas akan dapat menyerang seseorang. Ketiga orang itu tidak segera dapat tidur. Ki Wirodadi lalu bertanya,
Siapakah yang lahir tepat pada saat matahari terbenam? Kenapa? Bertanya Manggada. Seorang yang demikian disebut julung macan. Orang yang lahir di saat matahari terbenam adalah orang yang dicari oleh harimau untuk menjadi mangsanya, berkata Ki Wirodadi. Benar begitu? Bertanya Manggada. Kau lahir di saat matahari terbenam? Bertanya Ki Wirodadi. Manggada menggeleng. Katanya, tidak, aku lahir hampir tengah malam. Ki Wirodadi tersenyum. Katanya, syukurlah. Bagaimana dengan kau? Laksono yang sedang menguap tidak segera menjawab. Namun kemudian katanya, bagaimana jika lahir tepat pada saat matahari terbit? Julung kembang, seekor harimau hanya akan mencium baunya, tetapi akan menyingkir dan tidak akan menerekamnya. Jawab Ki Wirodadi. Apakah kau lahir tepat di saat matahari terbit? Tidak, jawab Laksono. Aku lahir beberapa saat menjelang matahari terbit, hampir dini hari. Oh, Ki Wirodadi mengangguk-angguk. Tidak ada di antara kita yang julung macan. Ki Wirodadi lahir di saat yang bagaimana? Bertanya Manggada. Aku lahir di saat matahari mencapai puncaknya. Jawab Ki Wirodadi sambil tertawa pendek. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun Laksono masih juga bertanya. Kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Namun Laksono masih juga bertanya. Ki Wirodadi percaya kepada sebutan julung macan dan julung kembang itu, serta hubungannya dengan seekor harimau. Kalau sebutan itu sendiri, aku tidak berkeberatan. Tetapi sudah tentu tidak ada hubungannya sama sekali dengan seekor harimau. Jawabnya. Manggada mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Ketiga orang itu pun kemudian saling berdiam diri ketika mereka mendengar aum seekor harimau. Mereka berdebar-debar, tetapi ternyata suara itu tidak menjadi semakin dekat. Kita harus beristirahat, berkata Ki Wirodadi. Lalu katanya, silahkan kalian tidur. Bukankah aku mendapat giliran pertama? Jika kalian tidak segera tidur, maka akan datang giliran kedua bagi salah seorang di antara kalian, sehingga kesempatan untuk tidur menjadi semakin sempit. Manggada dan Laksono tidak menjawab, namun mereka memang berusaha untuk tidur. Mereka sama sekali tidak menaruh kecurigaan kepada Ki Wirodadi yang sedang mencari anak gadisnya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian kedua anak muda itu tertidur juga, sementara Ki Wirodadi berjaga-jaga untuk menghindarkan diri dari perasaan ngantuk. Ki Wirodadi melangkah hilir mudik di dekat anak-anak muda itu yang sedang tidur. Adalah sangat mengejutkannya ketika seekor ular hitam merambat menyilang di kaki Manggada yang sedang tidur nyenyak. Dengan berdebar-debar, ia memperhatikan ular itu. Jika dengan tidak sengaja Manggada bergerak dalam tidurnya, maka ular itu akan dapat menggigitnya. Untunglah bahwa Manggada sama sekali tidak bergerak sehingga ular itu melewatinya dan hilang di dalam semak-semak. Ki Wirodadi menarik nafas dalam-dalam. Keringat dingin telah membasahi punggungnya. Ketika datang giliran kedua bagi mereka bertiga, maka Ki Wirodadi telah membangunkan Manggada. Sebelum Ki Wirodadi tidur, ia sempat memberitahukan tentang ular hitam itu. Manggada mengangguk-angguk.
terasa jantungnya berdebar semakin cepat. "Berhati-hatilah," pesan Ki Wirodadi. Ketika Ki Wirodadi kemudian berbaring, maka Manggada telah menyiapkan busur dan anak panahnya. Ia akan dapat membunuh ular itu dengan memanah ke arah kepalanya dan mengenainya. Tetapi malam itu tidak terjadi sesuatu atas ketiga orang itu. Laksono yang mendapat tugas terakhir menunggui mereka sampai matahari mulai membayang. Demikianlah, di saat matahari terbit, mereka telah meneruskan perjalanan. Namun mereka benar-benar mempergunakan busur dan anak-anak panah untuk menangkap seekor binatang buruan. Justru ketika mereka belum memasuki hutan yang lebat, ketika mereka menemukan sebuah mata air, maka mereka telah menunggu sejenak dengan penuh kesabaran, sehingga seekor kijang datang untuk minum. "Kita harus makan sebelum memasuki hutan ini," desis Ki Wirodadi. Demikianlah, akhirnya mereka benar-benar telah memasuki hutan itu. Seperti petunjuk dari orang-orang yang tertawan, akhirnya mereka menemukan pintu gerbang dari hutan yang lebat dan garang itu. Sepasang pohon raksasa yang tumbuh berjarak sekitar 10 langkah. Pohon jati yang umurnya telah beratus tahun. "Kita memasuki hutan itu," desis Ki Wirodadi. "Kita akan menyusup di antara kedua batang pohon jati raksasa itu." Demikianlah, dengan sangat berhati-hati, mereka berjalan di antara kedua batang pohon jati raksasa itu. Mereka memang mendapatkan semacam jalan sempit di antara lebatnya pepohonan hutan. Jalan sempit yang menghunjam, menusuk langsung ke jantung hutan Jatimalang. Beberapa saat mereka bertiga menjadi ragu-ragu. Ki Wirodadi sempat berdesis, "Apakah kita akan memasuki hutan ini lewat jalan yang disebut oleh para tawanan itu? Bukankah dengan demikian kita akan sampai ke tempat mereka bertemu dan membuat perjanjian dengan orang-orang beraliran sesat itu?" Kedua anak muda itu termangu-mangu, namun kemudian Manggada berkata, "Kita akan menempuh jalan sempit ini. Setelah kita mendekati tempat itu, yang ciri-cirinya tentu akan kita kenali, maka kita akan menentukan sikap lagi." "Aku sependapat," berkata Laksono. "Jalan ini masih cukup panjang. Namun kita tidak boleh kehilangan sikap berhati-hati. Meskipun masih cukup jauh, tetapi ada beberapa jenis bahaya yang mengancam kita. Bahkan mungkin kita akan masuk ke dalam perangkap. Meskipun pada dasarnya aku percaya kepada keterangan para tawanan itu," sahut Ki Wirodadi. Kedua anak muda itu pun mengangguk-angguk. Dengan anak panah siap pada busurnya, masing-masing berjalan di sepanjang jalan sempit itu. Sekali-sekali mereka mengenali ciri-ciri yang pernah disebutkan oleh para tawanan yang sebelumnya pernah memasuki hutan itu. Bahkan mungkin tidak hanya 1-2 kali. Ketiga orang itu kadang-kadang memang harus berhenti bareng sejenak jika mereka melihat sesuatu yang agak asing bagi mereka yang jarang sekali memasuki hutan-hutan lebat, meskipun mereka mempunyai pengetahuan yang cukup untuk sebuah perburuan. Mereka kadang-kadang dikejutkan oleh segerombolan kera yang bergayutan di dahan-dahan pepohonan yang nampaknya sedang menempuh satu perjalanan bersama-sama dari satu tempat ke tempat yang lain yang mungkin menyimpan makanan cukup bagi mereka. Namun kadang-kadang mereka pun harus mengagumi beberapa jenis burung yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Ketiga orang itu memang sudah pernah mengenali lebatnya hutan belantara, meskipun dengan tujuan lain. Sehingga dengan demikian, mereka bertiga tidak begitu canggung berada di hutan Jatimalang. Meskipun demikian, isi hutan-hutan belantara memang berbeda-beda. Ketika mereka menyusuri jalan sempit itu semakin dalam, mereka mulai menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Mereka menemukan bumbung bambu yang dibuat sebagai alat untuk minum, bahkan juga tempurung kelapa yang nampaknya memang dibuat sebagai alat minum, sebagaimana bumbung-bumbung bambu itu. Ki Wirodadi dan kedua anak muda yang menyertainya itu telah mengamati alat-alat minum itu. Bahkan mereka pun sempat mengamati lingkungan yang lebih luas lagi di sekitar tempat mereka menemukan alat untuk minum itu. Mereka bertiga pun kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa tempat itu menjadi tempat sekelompok orang yang membawa gadis-gadis untuk beristirahat. "Kenapa di tempat ini?" bertanya Manggada. Ki Wirodadi mengangguk-angguk, tetapi ia pun juga berdesis. "Iya, kenapa di tempat ini? Apakah di tempat ini ada yang menarik atau sesuatu yang tidak terdapat di tempat lain?" Beberapa saat mereka bertiga termangu-mangu, namun kemudian mereka mulai memperhatikan keadaan tempat itu dengan jangkauan yang lebih jauh. Ketika Manggada meloncat ke atas sebatang pohon yang rebah, maka ia mulai memperhatikan suara yang lamat-lamat didengarnya. "Air!" desisnya. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Ki Wirodadi dan Laksono bahwa tidak jauh dari tempat itu tentu terdapat sebuah sungai kecil. Ketiganya pun kemudian telah berdiri pula di atas batang pohon kayu yang cukup besar, yang roboh tersandar pada batang-batang kayu lain. Sementara pepohonan yang lebih kecil justru ikut menjadi roboh karenanya. Ki Wirodadi mengangguk-angguk, katanya, "Agaknya sungai itulah yang membuat mereka berhenti di tempat ini, yang selanjutnya menjadi tempat pemberhentian yang tetap. Nampaknya satu dua alat minum mereka tercecer atau mereka anggap sudah tidak terpakai lagi, sehingga tertinggal di tempat itu." Yang lain mengangguk-angguk, namun Manggada pun kemudian berkata, "Marilah kita lihat." Dengan menjinjing busur agar dapat lebih cepat dipergunakan jika perlu daripada disangkutkan di bahu, ketiga orang itu dengan hati-hati bergeser ke arah sebuah sungai yang mengalir di tengah-tengah hutan. Meskipun suaranya sudah terdengar, namun ternyata mereka masih harus berjalan beberapa lama, menyusup batang-batang kayu yang roboh, meloncati rerumputan berduri dan menyibak gerumbul-gerumbul perdu. Sekali-sekali mereka terhenti oleh sulitnya jalan yang mereka tempuh. Agaknya mereka memerlukan waktu untuk mendekati sungai yang sudah mereka dengar gemericik airnya itu. Tetapi tiba-tiba saja mereka telah sampai pada sebuah jalan setapak yang nampaknya merupakan jalan yang meskipun tidak terlalu sering, tetapi sekali-sekali dilalui oleh kaki-kaki manusia, bukan sekedar kaki binatang. "Kita dapat mengikuti jalan setapak ini," desis Manggada. "Iya," sahut Laksono. "Mudah-mudahan kita dapat menemukan sesuatu. Setidak-tidaknya petunjuk tentang sesuatu," desis Ki Wirodadi. Dengan tetap berhati-hati,
Ketiganya berjalan menelusuri jalan setapak yang ternyata sangat licin itu. Lumut tumbuh menutupi hampir seluruh jalan setapak itu. Bahkan di beberapa bagian, jalan itu justru telah tertutup dengan genangan air, meskipun tidak di musim hujan. Berhati-hatilah terhadap jenis-jenis ular air yang senang hidup di genangan air seperti itu, berkata Ki Wirodadi. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Mereka pun sudah diperkenalkan oleh guru mereka bahwa kehidupan di daerah yang basah diwarnai dengan beberapa jenis ular. Ketika mereka lewat di dekat rawa-rawa yang berair lebih banyak, mereka berhenti sejenak untuk melihat jenis binatang yang bergerak-gerak di dalam air itu. Buaya, desis Manggada. Terlalu kecil, sahut Laksono. Sejenis biawak yang besar. Ki Wirodadilah yang menyahut. Tidak, bukan biawak, memang buaya, tetapi buaya-buaya kerdil. Justru jenis buaya yang berbahaya. Buaya-buaya kerdil yang berwarna kehijauan itu hidup dalam kelompok-kelompok. Sekali seekor binatang digigit oleh salah satu dari buaya itu dan menitikkan darah, maka dalam sekejap binatang itu sudah tidak akan nampak lagi, tertimbun oleh sekelompok buaya kerdil. Kemudian yang tertinggal adalah sekedar kerangkanya saja. Laksono mengangguk-angguk ketika ia menjadi semakin jelas memperhatikan binatang yang ada di dalam rawa-rawa itu. Maka ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Iya, memang buaya. Buaya dari jenis yang kecil." Namun bulu-bulu tengkuknya meremang ketika ia membayangkan seekor binatang buas yang tinggal kerangkanya saja. Bagaimana dengan seekor harimau? Tiba-tiba saja Laksono bertanya. Iya, seekor harimau yang terperosok ke dalam rawa-rawa itu akan menjadi mangsa buaya-buaya kerdil itu. Jika seekor buaya menggigit kakinya dan berdarah, maka akibatnya akan sangat pahit bagi binatang itu. Bahkan jika harimau itu membalas menggigit buaya kerdil itu, maka darah buaya itu sendiri akan menjerat harimau itu ke dalam maut. Jawab Ki Wirodadi, lalu katanya pula, apalagi seekor rusa, kijang, atau banteng sekalipun. Laksono mengangguk-angguk. Marilah. Tiba-tiba Manggada mendesak. Aku menjadi ngeri untuk berlama-lama di sini. Jika kaki kita diterkam dan digigitnya, maka kita pun akan habis di rawa-rawa ini. Sejenak kemudian mereka telah meninggalkan rawa-rawa itu. Mereka telah mencapai tepi sebuah sungai yang tidak begitu deras airnya, tetapi nampak sebuah gedung yang cukup luas di tikungan. Ternyata bahwa air sungai itu cukup jernih. Di lereng yang menurun terdapat sebuah tangga yang nampaknya dibuat oleh seseorang. Tidak terlalu tinggi, tetapi ketika orang itu tidak menuruni lereng tanggul itu, mereka berdiri saja di atas tanggul sambil melihat betapa jernihnya air sungai itu, sehingga dasarnya dapat kelihatan. Ikan-ikan yang hilir mudik dari berbagai jenis pun nampak dengan jelas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.